nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah tullabul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala di pagi hari ini, hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2025, insyaallah ta'ala kita akan memulai kajian dari syuruhat Rasail Imam ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Faqihul Yaman Abdurrahman ibnu Umar ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafaralah. Di hadapan kita ini ada kitab, ya, judulnya Syarah Rasail Imam ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala li fadilati Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibni Mar'i rahimahullah, muassis Darul Hadits As-Salafiyyah bil Fiyush, Yaman. Di sini disebutkan al-mujallad al-awwal syarah al-qawaid al-arba', syarah nawaqidul Islam, syarah al-jami' li ibadatillahi wahda, syarah al-usul as-sittah. Haqqaqaha wa raja'aha fadilatu Syekh Dr. Abdullah ibnu Mar'i Al-Qayyim ala Darul Hadits fil Fiyush wa Syahr, Rais Majelis Al-Umana bil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Ini kitab, ya, yang ada di hadapan antum, Syarah Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, Al-Jami' li ibadatillahi wahda, Al-Usul As-Sittah, adalah syarah dari durusnya Syekh Abdurrahman ibnu Umar ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala di masa hidup beliau. Kemudian syarah ini ditranskrip, ditafrigh, lalu dicetak, dimurajaah oleh Syekh Abdullah ibnu Mar'i hafizahullah ta'ala, sehingga jadilah sebuah buku ini. Dan nanti insyaallah akan menyusul syarah-syarah yang lain dari syarah-syarah atau pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan di Darul Hadits Fiyush pada masa hidup beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adapun kitab ini sebenarnya pada hakikatnya seperti Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, Al-Jami' li ibadatillahi wahda, Al-Usul As-Sittah, sudah pernah kita ajarkan di Darul Hadits ini. Antum kalau mau dengar rekamannya ya sudah ada sebenarnya. Namun kita buka kembali, ya, di pelajarannya dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, dalam rangka min bab ihsanut talib li syekhihi, dalam rangka ihsan seorang murid kepada gurunya, min bab balas jasa kepada Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Yang kedua, pada kitab ini atau pada durusnya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala banyak terdapat fawaid, nasihat-nasihat, kalimat yang nafi'ah yang mungkin tidak kita dapatkan pada syuruhat yang lain. Kenapa?
karena buku ini adalah hasil dari durus, hasil dari pelajaran yang disampaikan. Beliau rahimahullah menyampaikan pelajaran tersebut kepada para penuntut ilmu dari berbagai macam negara, dari berbagai macam mustawa, sehingga apa yang beliau sampaikan itu mencocoki tingkat pemahaman seluruh tulabul ilm yang hadir di markis pada waktu itu, sehingga isi buku ini dibutuhkan bagi para pemula, dibutuhkan bagi para mutawassitin, dan juga dibutuhkan untuk orang-orang yang sudah muntahun. Kita baca huruf per huruf dari keterangan yang disebutkan, dimulai dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah, demikian juga matan dan juga syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman. Antum buka bukunya antum, di halaman 4 itu disebutkan An Safwan ibni Asal al-Muradi radhiyallahu anhu. Dari Safwan ibnu Asal al-Muradi radhiyallahu anhu, qal, beliau mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaqiun ala burdin lahu ahmar. Kata Safwan ibnu Asal al-Muradi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi berada dalam masjid, yaitu Masjid Nabawi, sambil berittika, sambil bersandar dengan menggunakan kain burd, ya, burdah. Kain burdah itu kain yang bergaris-garis, milik beliau, warna ahmar, merah. Faqultu lahu ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilmah. Lalu Safwan ibn Asal al-Muradi mengatakan, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilmah, sesungguhnya aku datang ini dalam rangka menuntut ilmu. Jadi tujuannya Safwan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Ini kalimat yang syar'i, kalimat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang indah, tarhib, sambutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para penuntut ilmu. Oleh karenanya para penuntut ilmu itu selayaknya untuk dimuliakan, untuk dihormati. Fa syekhuna rahimahullah, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, siapa yang berjumpa dengan beliau, bertemu dengan beliau, tahu kehidupan beliau, maka pasti kehidupan beliau adalah kehidupan yang berkesan bagi para penuntut ilmu. Beliau sangat betul-betul menyambut, ya, menghormati para penuntut ilmu. Bahkan beliau dulu menyampaikan secara khusus kepada pengawal-pengawal pribadi beliau, kepada hurras, agar mereka memperhatikan para penuntut ilmu, memberikan keistimewaan para penuntut ilmu. Di antaranya penuntut ilmu yang ghuraba, orang-orang yang datang dari luar Yaman. Bahkan dulu Syekh rahimahullah memberikan sakan khusus
memberikan kamar khusus, asrama khusus untuk orang-orang al-ghuraba. Ya, kalau dulu kami menyebutnya dengan sakan asfar, yaitu masjid nisa. Ya, masjid untuk kaum wanita dijadikan asrama, itu lebih bagus dibandingkan masjid qadim. Kami menyebutnya dengan masjid qadim, masjid lama yang dipakai untuk asrama, nyampur banyak debu dan yang semisalnya. Biasanya diisi oleh orang-orang Yaman rata-rata. Untuk orang Indonesia dikasih khusus oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Suatu kalimat yang datang dari Nabi SAW, lafaz marhaban bi talibil ilmi ini tadi, kalimat yang indah. Bahkan sebagian masyayikh kita, sebagian para ulama kita, ada yang menyusun suatu karya tulis dengan judul marhaban ya talibal ilmi. Marhaban ya talibal ilmi. Itu buku yang dalamnya terdapat nasihat-nasihat, bimbingan dan anjuran untuk para penuntut ilmu, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Liwa Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal asr wa syu'batu hadzal asr, wa huwa Al-Imam Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau punya buku judulnya Marhaban ya Talibal Ilmi. Tadi Anda bilang apa? Syekh Rabi' Liwa'u Hamil Jarh wa Ta'dil, itu laqab yang disampaikan, yang diberikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adapun Syu'bah hadzal asr, Syu'bah zaman sekarang, itu laqab yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna talibal ilmi tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Sesungguhnya para penuntut ilmu itu, dia akan diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Summa yarkabu ba'duhum ba'dhan, kemudian sebagiannya menunggangi sebagian yang lain, hatta yablughu sama ad-dunya min hubbihim lima yatlub, sampai atau sehingga mereka mencapai langit-langit dunia dikarenakan kecintaan mereka terhadap perkara yang dicari oleh penuntut ilmu tadi. Ini juga menunjukkan keutamaan para penuntut ilmu, yang mereka para ulama meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani bi isnadin jayyid dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian baina yaday al-kitab, ya, muqaddimah kitab ini. Kata Syekh Abdullah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna Allah ta'ala rafa'a qadral ulama wa a'la manzilatahum li'azimi atharihim wa naf'ihim an-nas. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengangkat kedudukan para ulama dan meninggikan manzilah mereka, meninggikan posisi mereka. Kenapa? Li'azimi atharihim wa naf'ihim an-nas, dikarenakan besarnya pengaruh mereka dan besarnya kemanfaatan mereka untuk umat manusia. Wa taw'iyatihim wa hirsihim li islahil ibadi wal bilad, dan juga dikarenakan bimbingan para ulama kepada umat manusia dan semangatnya mereka para ulama di dalam membenahi masyarakat dan negeri. Wali bayani hadil manzilah, dikarenakan dalam rangka menjelaskan kedudukan yang seperti ini. Kedudukan siapa? Kedudukan para ulama. Bawwabal Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihihi min kitabil ilm baban fil ilmi qabla al-qawli wal amal. Karena mulianya kedudukan yang seperti ini, yaitu kedudukan para ulama, maka Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari pada kitabul ilm, suatu bab dengan judul al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Di sini Allah Azza wa Jalla memulai dengan penyebutan fa'lam, yaitu maknanya berilmulah. Ilmuilah la ilaha illallah. Jadi diperintahkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum mengamalkannya. Wa anal ulama hum warasatul anbiya waras ilmah faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Mereka para ulama adalah warasah, ahli warisnya para nabi. Warasul ilmah, mereka para nabi itu adalah orang-orang yang telah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil bagian ilmu tersebut, ya berarti dia telah mengambil bagian yang wafir. Wafir itu luas atau banyak, itu maknanya. Nah di sini ya ikhwan, ini merupakan potongan hadis ya. Disebutkan dalam hadis, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris atau ahli warisnya para nabi, karena para nabi tersebut tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu tadi berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar, yaitu bagian dari peninggalan para nabi dan para rasul. Para penuntut ilmu yang memfokuskan diri untuk menuntut ilmu berarti mereka adalah orang-orang yang siap sanggup meraih, mengambil warisan atau peninggalan para nabi tersebut. Sehingga tatkala antum berada di pondok pesantren, antum belajar menuntut ilmu,
berarti antum adalah orang-orang yang siap untuk mengambil warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ini nikmat ya ikhwan. Tidak setiap orang bisa tersibukkan dengan ilmu. Kadang ada orang yang juga lulusan Darul Hadis Yaman tapi tidak tersibukkan dengan ilmu. Ada juga yang lulusan Khirij Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah juga tidak tersibukkan dengan ilmu. Wa ra'ayna wa syahadna bi a'yunina, kita melihat, kita menyaksikan dengan mata kita sendiri. Yang dulunya adalah orang yang seorang talib yang dikenal mujtahid di Marokis, di Darul Hadis, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kesibukan yang lain selain kesibukan ilmu dan dakwah. Ada juga orang yang dikenal orang yang baik, orang yang bagus di Jamiah Islamiyah, namun ketika pulang di Indonesia juga tersibukkan dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, sehingga jauh dari dakwah, jauh dari tadris, jauh dari segala macam. Tayyib, dalam perkara-perkara dakwah mungkin kita jauh kalah dari mereka, jauh kalah. Namun setelah kita banding-bandingkan ya, subhanallah, kita ini berada di atas suatu nikmat. Serius, ana melihat selama ini ana tidak menyadari kalau kita itu berada di suatu nikmat. Ana berjumpa dengan seseorang yang yunsab ilahil ilm, yang luar biasa dari sisi keilmuan, seorang yang bagus, kita kenal akrab dalam dunia, urusan dunia ini luar biasa. Naiknya tuh bukan setangga dua tangga ya, naiknya itu bukan setangga dua tangga. Pendapatan per tahun itu udah hitungan miliaran keuntungannya, bukan hitungannya jutaan ya. Boleh dicontoh dalam dunia ini, per bulan itu hitungannya puluhan juta untuk gajinya. Tapi setelah anda lihat ibadahnya dia, jauhnya dari ilmu, jauhnya dari lingkungan, jauh dari markis, jauh dari segala macam, anda baru menyadari subhanallah, ternyata kita berada di atas satu nikmat. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat duniawiyah tapi tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat ibadah, nikmat durus ilmiah, nikmat dakwah, nikmat mengajar, nikmat belajar dan yang semisalnya. Ternyata tidak bisa dibeli. Nikmat yang seperti itu tidak bisa dibeli. Uang punya, uang itu punya ya. Dia cerita itu subhanallah, pelongok. Nah, subhanallah ya, sedikit banyaknya ada ikut andil di Darul Hadis ini, memberikan bantuan. Namun ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada dia. Anak kasih masukan begini dan begini, sayang. Namun al-muhim ya ikhwan, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada nikmat duniawiyah, ada nikmat batinah, atau nikmat yang zahirah, ada yang nikmat yang batinah. Nikmat yang batinah ini tadi seperti al-ilmu, wal ibadah, wad da'wah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang mungkin tidak didapatkan oleh setiap orang. Makanya laukan al-ilmu, sebagian salaf disebutkan oleh al-Imam Abu Khaythamah ya, dalam Kitabul Ilm An-Nasa'i, laukan al-ilmu fi thuriyah
lana lahu kullun nas. Kalau seandainya ilmu itu ada di bintang Suraya, semua orang bisa meraihnya. Ya, tapi ternyata ilmu bukan sesuatu yang sifatnya bergantung, tapi ilmu sesuatu yang perlu ditempuh dengan bil jiddi wal ijtihad. Kemudian kata Syekh Abdullah, fawarathatul anbiya humul ulama ar-rabbaniyun alladzina warathu al-ilma bil haqq. Maka ahli warisnya para nabi itu adalah para ulama ar-rabbaniyun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu bil haqq, dengan hak. Wa wuffiqu lil amali bihi wa ta'limihi. Mereka para ulama adalah orang-orang yang diberi taufik untuk mengamalkannya dan mengajarkannya. Wal adl fihi fi aqwalihim wa a'malihim wa mawaqifihim was sabri ala dzalika kulli. Serta mereka para ulama adalah orang-orang yang adil padanya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, sikap serta kesabaran akan hal itu semua. Wa humul ladzina qala fihimul Imam Ahmad fi khutbatihi al-masyhura min kitabihi Ar-Raddu 'ala az-Zanadiqa wal Jahmiyah. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Imam Ahmad tentang mereka pada awal khutbah di kitab yang masyhur, yaitu kitab Ar-Radd 'ala az-Zanadiqa wal Jahmiyah. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pada setiap waktu kekosongan para rasul itu masih ada sisa-sisa dari kalangan para ulama. Yad'una man dhalla ilal huda. Mereka para ulama mengajak orang-orang sesat menuju hidayah. Wa yasbirun minhum 'alal adza. Mereka para ulama sabar terhadap gangguan-gangguan dari orang-orang yang sesat tersebut. Wa yuhyuna bi kitabillahi ta'ala al-mautah. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan Al-Qur'an. Wa yubassiruna bi nurillahi ahlal 'ama. Serta mereka memberi basirah orang-orang yang buta dengan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan ilmu. Fama ahsana atharahum 'alan nas wa ma aqbaha atharan nas 'alaihim. Alangkah bagusnya pengaruh mereka terhadap umat manusia, namun alangkah buruknya pengaruh umat manusia terhadap mereka para ulama. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ya. Mereka menghilangkan dari Al-Quran tersebut tahrif, ya, tahrifnya orang-orang yang hulu. Mereka juga membersihkan Al-Quran dari pemikiran-pemikiran makarnya orang-orang yang batil serta takwilnya orang-orang yang bodoh. Intihal itu maknanya makar, ya. Alladzina aqadu alwiyatal bidah. Mereka-mereka ini tadi tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin, yaitu ahlul batil. Mereka adalah orang-orang yang telah memanjangkan bendera kebid'ahan. Wa atlaqu iqal al-fitnah. Serta mereka telah melepaskan ikatan fitnah tersebut. Fahum mukhtalifun fil kitab. Mereka adalah orang-orang yang menyelisih Al-Quran. Mukhalifun al-kitab, ya, menentang Al-Quran. Mujmi'una ala mufaraqatil kitab. Sepakat untuk meninggalkan Al-Quran. Yaquluna ala Allah wa fillahi wa fi kitabillahi bi ghairi ilmin. Sehingga mereka berbicara dalam agama Allah, baik tentang agama, tentang Al-Quran, tentang zatnya Allah Azza wa Jalla, tanpa ilmu.
yaquluna 'ala Allah, berbicara atas nama Allah, wa fillah, dalam agama Allah, wa fi kitabillah, dalam Al-Quran, semuanya tanpa ilmu. Berkaitan dengan zat Allah mereka tanpa ilmu, berkaitan dengan agama Allah mereka tanpa ilmu, berkaitan dengan Al-Quran mereka tanpa ilmu. Yatakallamuna bil mutasyabih minal kalam, sehingga mereka pun berbicara dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Wa yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna alaihim fa na'udzu billahi min fitanil dhallin. Mereka menipu orang-orang bodoh dengan mentashbih, ya, dengan sesuatu yang mereka bisa samarkan, ya, yang mereka tashbih, mereka samarkan. Fa na'udzu billahi min fitanil dhallin, kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya orang-orang yang sesat. Intaha kalam al-Imam Ahmad. Walihada sara a'da'ul Islam was sunnah yuhawiluna muharabatal Islam was sunnah wa ahliha atau wa ahliha bitanfir 'anil ulama bima yastati'un. Oleh karena inilah para musuh-musuh Islam dan para musuh-musuh sunnah berupaya untuk memerangi Islam dan sunnah serta memerangi ahli sunnah. Dengan cara apa? Dengan cara membuat jauh dari para ulama, ya, dengan berbagai macam cara yang mereka mampu. Nah, itu juga diantara metode ahlul ahwa'i wal bidah, at-tanfir 'anil ulama, membuat jauh umat manusia dari ulama. Min muharabatihim wa ta'an fihim taratan, di antara bentuk muharabah, ya, bentuk permusuhan mereka a'daul Islam, dibuat lari, diperangi, dicela, dan juga mereka dalam bentuk kadang ta'an, memberikan celaan, sehingga orang-orang awam menganggap ulama-ulama ini adalah orang-orang yang jelek. Wa tahdidihim taratan, terkadang memberikan ancaman. Apa ancamannya kadang? Awas antum kalau pengajian ke sana. Nah, itu mungkin ancamannya, ya. Imma mubasyaratan, terkadang secara langsung, au bistikhdami ba'dil munafiqin al-murtaziqah wa huthalatil mujtama'. Terkadang memang secara langsung ancaman tersebut, atau dengan cara menggunakan sebagian orang-orang munafiqin dan juga sebagian orang-orang yang murtaziqah. Orang-orang yang murtaziqah itu orang yang cuman pikirannya nak nyari kesempatan, nyari rezeki dalam perkara ini tadi. Wa huthalatil mujtama', dan orang-orang rendahan di masyarakat tersebut. Fa in ajizu an thanihim tajarra'u alaihim bil qatl wallahul musta'an. Kalau mereka tidak mampu untuk memalingkan umat manusia tadi atau memalingkan para ulama tadi, tajarra'u alaihim bil qatl, mereka berani untuk membunuhnya. Nah, seperti itu. Walaysa hadza bijadid, ini bukanlah perkara yang baru. Metode-metode untuk memerangi para ulama, memerangi ahlu sunnah dengan cara mencela, dengan cara mengancam, ya, atau dalam bentuk menggunakan sebagian kaum munafikin, sebagian orang-orang murtaziqah. Mungkin lebih enaknya apa? Murtaziqah itu, murtaziqah ini maknanya irtazaqah itu nyari rezeki dengan cara memerangi, itu namanya murtaziqah, ya, orang-orang yang orang bayaran lah, ya, bayaran untuk membunuh para ulama atau untuk membubarkan kajian, itu makna murtaziqah. Kata Syekh Abdullah, fa inna fi qasasil anbiya idhatan wa ibratan, pada kisah-kisah para nabi itu terdapat pelajaran. Kama qala ta'ala, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun.
Apakah setiap kali datang Rasul kepada kalian, tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian sombong, sebagian kalian ada yang membunuhnya, sebagian kalian ada yang mendustakannya. Wa qala ta'ala, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah fakir, kami kaya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Kami catat, kata Allah, apa yang telah mereka ucapkan, dan kami akan mencatat tindakan mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak dibenarkan. Lalu kami akan katakan kepada mereka, dzuqu 'adzabal hariq, rasakan azab yang pedih tersebut. Wasafahat at-tarikh syahidatun lima waqa'a li adadin kabirin minal a'imma wal ulama. Lembaran-lembaran sejarah itu telah menyaksikan, telah bersaksi terhadap tragedi-tragedi yang terjadi pada sejumlah ulama-ulama senior, yang terjadi pada a'imma senior, min adhiyatin wa qatlin wa ghadrin min kibali a'da'il anbiya'i wa rasul wal islami wassalam, atau wassunnah yang lebih tepat ya, wal islami wassunnah. Baik berupa gangguan, pembunuhan, ya, pengkhianatan dari musuh-musuh para nabi, musuh-musuh para rasul, serta musuh Islam dan sunnah. Kama qala ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla dengan lisan-lisan mereka, namun mereka tidak mampu. Lalu Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan cahayanya tersebut meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Wala yakhfa maqtalul khulafa as-salasa ar-rasyidun Umar wa Utsman wa Ali wa man ba'dahum minas sahabah al-kiram. Tidak tersamarkan juga kisah terbunuhnya tiga khalifah, yaitu Umar, Utsman, Ali, dan yang setelah mereka dari kalangan para sahabat. Kemudian kata Syekh Abdullah, wa man qutila minal a'imma fi mihnatil Qur'anil Karim, dan juga kisah tentang terbunuhnya para ulama pada masa mihna Al-Qur'anil Karim, pada masa Imam Ahmad. Banyak yang terbunuh ya, ketika pemimpinnya memusuhi orang-orang yang membawa al-haq dengan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ala marril usur, ya, sudah berlalu waktunya. Al-Khawarij wa Rafid wa Tatar wal Yahud wa Nasara wa awanuhum, ya. Kata Syekh, wa man qatalahum, ya, siapa yang membunuh mereka? Ya, dari sepanjang sejarah yang membunuh para ulama tersebut adalah siapa? Al-Khawarij, Khawarwafid, At-Tatar, ya, Yahud, Nasara, dan yang sejalan dengan mereka dari teman-temannya. Wa man nafaqa wa tajara bid-dima' ma'hum, dan juga dari kalangan orang-orang yang nafaqah wa tajar, orang-orang yang bermunafik dan berdagang dengan darah bersama mereka-mereka ini tadi. Wa man ustukhdima minal hamqa wal jahalah, dan juga dari kalangan orang-orang yang dimanfaatkan, digunakan, ya, untuk membunuh para ulama dari orang-orang yang bodoh. Wa fi zamanina al-mu'asir qutila adadun kabirun minal ulama wad du'at wal muslihin min kibali a'da'il islami wassalam. Di zaman kita ini banyak terbunuh para ulama dan du'at yang disebabkan dibunuh oleh du'atul islami wassalam,
Banyak ya ikhwan yang terbunuh. Contoh seperti Ihsan Ilahi Zahir, Syekh Ihsan Ilahi Zahir juga terbunuh, ya. Ibtigha itfa nuril haq wal huda, dalam rangka ingin memadamkan cahaya al-haq. Dan juga seperti yang terbunuh Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani, wa idrami naril ghaib warrada. Jadi tujuan mereka membunuh para ulama adalah untuk memadamkan cahaya kebenaran dan cahaya petunjuk, serta dalam rangka untuk mengobarkan api penyimpangan. Wa inna minal bir wal ihsan ilaihim an na'mal ala taqdim wa taqrib ulumihim kay yastafid minha tullabul ilm wa amatul muslimin. Nah ini tadi ya, kata Syekh Abdullah, termasuk bentuk albir, berbuat baik, di antara bentuk bakti dan ihsan kepada para ulama, yaitu kita melakukan pendekatan, ya, kita melakukan penyajian, takdim itu penyajian dan pendekatan terhadap ilmu-ilmu mereka tadi. Dan itu diantara bentuk perbuatan baik kita terhadap para ulama. Supaya apa? Supaya penuntut ilmu istifadah, nggak bisa ngambil faedah, dan juga orang-orang awam bisa mengambil faedah dari ilmunya para ulama tadi. Wa inna min ulaikal ulama alladzina nahsabuhum wallahu hasibuhum afnau a'marahum wa badalu anfusahum fi khidmati ta'limil muslimin. Fadilati Syekh Abdurrahman Ibn Mar'i Al-Adani rahimahullah. Kata Syekh Abdullah, dan di antara golongan ulama, ya, nahsabuhum wallahu hasibuhum, di antara golongan para ulama yang afnau a'marahum, yang menghabiskan umur mereka, wa badhalu anfusahum, dan mengorbankan diri mereka di dalam mengkhidmat dan mengajari kaum muslimin. Siapa? Yaitu Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala. Beliau digolongkan para ulama, ya ikhwan, ma'ruf. Beliau merupakan murid senior Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Bahkan nama beliau tercantum di salah satu 7 orang yang mendapatkan wasiat, atau di salah satu nama yang dijadikan pada surat wasiat tersebut oleh Syekh Muqbil sebagai rujukan di negeri Yaman. Di antaranya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Pada umur 20 tahun Syekh Muqbil rahimahullah sudah melaqabi beliau dengan laqab Syekh. Ma'ruf. Di Damaj beliau seorang pengajar, beliau dai, itu ma'ruf. Beliau dikenal keilmuannya dari kalangan para penuntut ilmu, baik di negeri Yaman ataupun di Saudi Arabia. Tufiya rahimahullah sanata 37 wa 400 wa alaf minal hijrah. Beliau adalah muassisi Daril Hadis As-Salafiyah fil Yaman. Beliau adalah pendiri Darul Hadis Salafiyah yang ada di negeri Yaman, di kampung namanya Al-Fiyush atau Fuyush, ya. Kampung ini dulunya adalah tanah lapang yang bercampur pasir, sohra, tidak ada penghuni sama sekali. Syekhuna rahimahullah ta'ala ketika itu beliau ingin membangun markiz. Beliau mendatangi beberapa tempat survei. Di antara yang disurvei oleh beliau waktu itu mantiqah namanya Jahain, wilayah Abyan. Namun informasi yang anda dapat, beliau tidak cocok di wilayah tersebut dikarenakan mantiqatul harb, kawasan perang, jalan utama, khot dauli,
Kata beliau, kalau terjadi peperangan kita kena dampak. Padahal kawasannya lumayan agak dingin bagus ya. Beliau tidak mau. Beliau ditawari di Aden, kota tapi agak pinggir, jauh dari masyarakat. Setelah beliau pandang juga tidak cocok. Kenapa? Tidak bagus, nanti kalau terlalu pinggir orang-orang naruh kecurigaan, ini aliran apa ini ya. Akhirnya beliau ditemani oleh Syekh Abdul Ghafur Al-Lahji. Akhirnya keputusan beliau tepat memilih yang sekarang Qaryatul Fiyush, mungkin yang lebih layak sekarang disebut dengan Madinatul Fiyush. Beliau salat istikharah, akhirnya jatuh pilihan beliau di tempat tersebut. Yang dulu pada masa Syekhuna rahimahullah ta'ala hanya ada 3 masjid kampung tersebut. Anak tinggalkan Yaman ada 3 masjid. Namun sekarang subhanallah di kampung tersebut terdapat 14 masjid Ahlus Sunnah. Dan itu adalah perkampungan salafiyun terbesar di dunia. Ya, dikatakan perkampungan terbesar di dunia. Waktu sholat, menjelang sholat zuhur, itu keliling mobil dengan mengingatkan tanbih, salah, as-salah, ayo ikhwan, as-salah, qafilu al-mahallat, tutup jualannya ya, keliling kampung seperti itu. Haitsu intafa'a bihi khalqun katsir, yang mana telah mengambil kemanfaatan dengannya banyak orang ya. Banyak orang mengambil manfaat dari Syekh Abdurrahman. Wa hasala bi jaddihi wa ijtihadihi fi ta'lim khairun azim, dan dengan kesungguh-sungguhan beliau di dalam mengajar telah menimbulkan kebaikan yang sangat besar. Fa khallafa ba'dahu turasan ilmiyan wasi'an fi syatta sunufil ilmi wal ma'rifah, sehingga beliau juga telah meninggalkan warisan ilmi yang sangat luas pada berbagai macam jenis bidang ilmu dan pengetahuan. Wasayan fi nashri ilmi syekh wa taqribihi li tullabil ilmi syar'i wa umumil muslimin, maka dalam rangka untuk menyebarkan ilmunya Syekh Abdurrahman dan untuk mendekatkan ilmunya kepada para penuntut ilmu serta keumuman kaum muslimin, amiltu ala ikhraji ilmi syekh maktuban matbu'an mahduman, maka kata Syekh Abdullah, aku pun melakukan tindakan untuk mengeluarkan ilmu syekh tersebut baik secara tulisan yang tercetak dan yang telah dikhidmat. Wafat Syekhuna Abdurrahman rahimahullah ta'ala, beliau memiliki kamar, ruangan yang tidak ada orang sanggup mau masuknya, tempat beliau bahas. Bahkan anak dan istrinya tidak mau masuk, segan ya. Ketika wafatnya Syekh Abdurrahman, lalu kitab-kitab tersebut diserahkan kepada Syekh Abdullah. Beliau pun masuk ke kamar tersebut, ruangan khusus. Kata Syekh Abdullah, subhanallah, tidak ada satu bidang ilmu melainkan Syekh Abdurrahman itu sudah menulisnya. Tafsir, fikih tersusun rapi, fawaid-fawaid yang ada itu rapi sekali. Nah, ini yang target besar yang akan nantinya dikeluarkan untuk dicetak ya. Wuffiqa atau wifqa qawaidil kitabah wa ta'lif wa nashr,
sesuai dengan kaedah penulisan dan penyebaran. Wa huwa dza al-mujallad al-awwal min syuruhi fadilati Syekh Abdurrahman ala rasail Imam ad-Da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, wa yahtawi ala syarah al-Qawaid al-Arba' wa syarah al-Jami' li ibadatillahi wahdah, syarah Nawaqidul Islam, syarah al-Usul as-Sittah. Ini kata beliau syarah jilid pertama dari syarahnya Syekh Abdurrahman terhadap risalah A'immatud Da'wah atau Imamid Da'wah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mencakup syarah Qawaidul Arba', syarah Jami' li ibadatillahi wahdah, syarah Nawaqidul Islam, syarah al-Usul as-Sittah. Adhahu abaina yaday tullabil ilmi wal qurra al-kiram sa'ilan al-maula wat taufiq was sadad. Aku letakkan di hadapan para penuntut ilmu dan para pembaca seraya memohon kepada Allah Azza wa Jalla at-taufiq was sadad. Al-Madinah An-Nabawiyah, tanggal 7 bulan 1 1446. Dr. Abdullah ibn Umar ibn Mar'i ibn Braik, Rais Majlisil Umana bil Jami' al-Islamiyah al-Alamiyah al-Qaimah ala Darul Hadits fil Fiyush wa Syahr. Syekh Abdullah ini punya rumah di Madinah, ya, tinggal di Madinah. Anak-anak istri beliau juga kadang di Madinah, kadang di Yaman, kadang di Madinah. Demikian Syekh Abdullah. Wallahu taala shawab, ya. Cukup dulu sampai di sini. Adapun setelahnya insyaallah taala kita lanjutkan nanti besok subuh. Naktafi bihadzal qadar.